Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan laporan tugas proyek transformator kami, yang dimana kami membahas simulasi kerja paralel dua transformator. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Rizky Joshua Pangaribuan. Nama saya Rijo Simbolo. Nama saya Rafael Marisma Junta. Baik, kita akan mulai membahasnya. Untuk pembahasan yang pertama, di sini proyek ini memiliki tujuan, yaitu untuk analisis mendalam melalui simulasi sebelum mengimplementasikannya secara langsung atau secara fisik. Simulasi aliran daya membantu memprediksi arus sirkulasi dan deviasi pembebanan, memungkinkan mitigasi dini. Dan pada pemaparan kami ini, kami akan mensimulasikan rangkaian paralel dua transformator satu pasah menggunakan perangkat lunak multisim, lalu menganalisis fenomena arus sirkulasi yang timbul akibat perbedaan rasio tegangan antar trafo, lalu menganalisis pembagian beban antara dua trafo yang memiliki impedansi berbeda, dan kemudian menentukan syarat-syarat ideal untuk pengoperasian paralel transformator berdasarkan data simulasi. Oke, saya akan melanjutkannya. Di sini pada perancangan proyeknya ini kita masuk kepada metodologi dan perancangan simulasinya sebelum membuatkannya pada multisim, nantinya kita akan jelaskan. Nah, pada platform simulasi ini kita akan memanfaatkan multisim, di mana perangkat lunaknya ini berbasis SPICE untuk analisis sirkuit listrik. Jadi nanti kita di sini membuat transformator A, ada dua buah transformator A yang diparalelkan, trafo A dan trafo B. Dan pada trafo A kita memiliki daya 1 kVA, tegangan 220/110 volt nantinya atau 2:1 dengan impedansi atau Z% 4%. Dan pada trafo B memiliki daya dan tegangan yang sama, tapi impedansinya memiliki Z% yang berbeda, yaitu 5%. Nah, sebelum kita membuat simulasinya, kita lihat perhitungan parameter rangkaian ekuivalennya terlebih dahulu. Pada konversi Z% ke konduktor, kita tentukan dulu nilai impedansi persentase atau Z% trafo dikonversi menjadi impedansi dalam ohm. Kemudian untuk menghitung nilai induktansinya yang diseri pada rangkaian sekunder, di mana Z ohmnya nanti sama dengan Z% per 100 dikali Z basisnya. Nanti kita akan mendapatkan nilai induktor untuk di trafo A dan di trafo B nya. Nanti kita lihat perhitungan. Kalau misalnya di trafo A untuk Z% 4%, kita mendapatkan nilai induktornya itu 1,539 mH dengan memasukkan rumus bahwa Z ohm untuk A sama dengan 4/100 dikali 12,1. 12,1 adalah Z basisnya yang didapat dari rumus 110 kuadrat per 1000 sama dengan 0,484. Maka nanti untuk trafo A didapatkan, kita beri nilai induktornya itu 1,539 mH. Dan pada trafo B dengan perbandingan yang sama tetapi pada Z% yang berbeda, yaitu cara perhitungannya juga sama, yaitu kita dapatkan 1,925 mH. Nah, pada percobaannya ini kita menggunakan multisim. Coba saya jelaskan terlebih dahulu. Komponennya di mana kita membutuhkan sumber tegangan dengan spesifikasi 220 VRMS dan frekuensi 50 Hz. Nah, di sini kita mempunyai dua buah trafo yang dihubungkan secara paralel dengan rasio perbandingan tegangan yang sama, yaitu 2:1. Didapatkan 2:1 dari rumus PP per PS, NS per ENP per NS sama dengan. Jadi untuk itu nanti kita hitung, kita lihat tadi perhitungannya, kita dapatkan induktor untuk trafo A 1,54 dan trafo B 1,93 untuk membuat impedansi persennya. Jadi ini adalah nilai persen Z 4% untuk trafo A. Kita berikan beban 8,07 ohm. Nah, kita coba simulasikan. Nah, kita lihat di sini pada trafo A memiliki daya 832,99 watt dan trafo B 664,673. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan nilai impedansi yang lebih kecil,
trafo A bekerja lebih keras dibandingkan trafo B dengan nilai impedansi yang lebih besar. Padahal kita lihat di sini dia di paralel, tetapi tegangan sekunder maupun primernya itu sama, rasio lilitan dan tegangannya itu sama. Tetapi di sini trafo A terlihat bekerja lebih keras, di mana ditandai dengan 832,99 watt ini dia menghasilkan daya yang lebih besar atau bekerja lebih besar. Itu kan dikarenakan nilai impedansi Z persennya itu lebih kecil. Nah, ini adalah untuk data pada skenario 1 untuk hasil simulasinya dibuatkan. Nah, pada skenario 2 di mana di sini kita membahas tentang arus sirkulasinya. Bentuk rangkaiannya hampir mirip, di mana kita belikan tegangan sumber 220 volt, frekuensi 50, trafo A, trafo B diparalelkan. Tapi di sini kita mengubah pada trafo B untuk perbandingan lilitan primer dan sekundernya itu 2:1,0182. Di mana di sini kita lihat bahwa ketika dua buah trafo yang diparalelkan, kita coba run terlebih dahulu. Nah, setelah di run kita lihat ada arus sebesar 1,813 ampere. Nah, arus ini dari mana? Jadi arus ini adalah arus yang dinamakan dengan arus sirkulasi. Jadi ketika dua buah trafo yang diparalelkan dengan rasio dua buah lilitan yang berbeda akan menghasilkan arus sirkulasi. Akibatnya apa? Ketika dua buah trafo yang diparalelkan dengan spesifikasi yang tidak sama pada lilitannya akan menghasilkan arus sirkulasi yang tidak diinginkan, di mana dia akan mengakibatkan kerusakan kepada trafo yang diparalelkan ini. Jadi kita lihat di sini pembahasannya bahwa meskipun tanpa beban, ketika lihat pada skenario dari tadi yang ada hasil dari 1,813 ampere untuk pengukuran arusnya. Arus ini mengalir akibat beda potensial 2 volt antara transformator. Jadi dampaknya itu apa tadi? Kerugian daya murni, pemanasan berlebih pada kumparan untuk overheating, potensi kerusakan isolasi trafo, dan pemicu kegagalan proteksi atau relay trip. Oke, saya akan melanjutkan. Ya. Jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah pengaruh impedansi terhadap pembagian bebannya itu adalah perbedaan impedansi menyebabkan pembagian beban tidak seimbang. Trafo dengan persentase Z lebih rendah memikul beban lebih besar, berpotensi overload. Jadi syarat untuk melakukan memparalelkan kedua trafo itu harusnya impedansinya harus sama. Yang kedua itu adalah pengaruh rasio tegangan terhadap arus sirkulasi. Perbedaan rasio tegangan sekecil apapun menimbulkan arus sirkulasi yang menyebabkan rugi daya dan panas yang berlebih. Jadi syaratnya itu harus memiliki rasio tegangan yang harus sama persis juga. Syarat ideal operasi paralel transformator itu adalah polaritasnya yang sama, rasio tegangan yang persis, impedansi persentase Z yang sama, urutan fasa yang sama. Jadi validasi teori kerja paralel trafo simulasi proyek 5 berhasil memvalidasi teori tentang dampak persamaan dampak perbedaan persentase Z dan rasio tegangan. Baik, saya kembali kepada moderator. Dengan dibacanya kesimpulan berakhir sudah pemaparan proyek kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kami ucapkan terima kasih.